Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya sehingga pada saat ini saya dapat memberikan panduan informasi singkat mengenai dampak teknologi pada pendidikan. Untuk agenda kali ini ada beberapa topik utama yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama dampak teknologi terhadap pendidikan, menyiapkan ruang pembelajaran virtual, peran teknologi interaktif dalam pendidikan, manfaat teknologi interaktif, pembelajaran jarak jauh dan kelaziman wear, serta tren baru yang perlu dipantau. Untuk dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar, kita ketahui sendiri teknologi merupakan alat ampuh yang telah mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Teknologi telah memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja sama. Nah, jika dibandingkan dari proses belajar mengajar tradisional dengan proses belajar mengajar teknologi, banyak yang membedakan dalam bentuk alat belajar seperti bahan dan alat. Pada proses belajar mengajar tradisional masih menggunakan kertas, pena, dan papan tulis, sedangkan proses belajar mengajar teknologi sudah menggunakan gawai yang umumnya sudah dimiliki oleh hampir semua orang. Nah, dengan menggunakan kertas, pulpen, papan tulis, dan buku, banyak keterbatasan akses materi dan informasi pendidikan. Umumnya, buku tersebut hanya berada pada perpustakaan, diberikan fasilitas di perpustakaan sekolah ataupun universitas. Sedangkan pada proses belajar mengajar teknologi, kita dapat mengakses perpustakaan elektronik dari sekolah atau universitas di luar universitas dan sekolah kita di luar kota mungkin, atau sampai ke luar negeri, sehingga dapat disimpulkan bahwa akses pada belajar mengajar teknologi ini jauh lebih luas daripada proses belajar mengajar tradisional. Nah, pada proses belajar mengajar tradisional ini juga masih digunakan dalam ruangan seperti ruang kelas secara tatap muka. Sedangkan jika kita lihat pada era pandemi ini, banyak sekolah atau hampir semua sekolah dan universitas tidak dapat bertemu secara tatap muka untuk melangsungkan proses belajar mengajar. Nah, pada saat ini justru digunakan platform internet seperti video call atau classroom, Google Classroom yang digunakan bisa oleh orang-orang, siswa dan pengajar dari jarak jauh. Nah, bagaimana cara mempersiapkan ruang kelas virtual tersebut? Yang pertama itu memilih sistem manajemen pembelajaran. Nah, caranya dengan mempelajari sistemnya agar dapat memaksimalkan penggunaannya. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan semua bahan belajar online. Bersiap dan mengetahui cara menggunakan bahannya, mengetahui cara menggunakan fitur-fiturnya. Kemudian langkah ketiga yaitu berinvestasi pada aplikasi komunikasi. Disarankan untuk menggunakan alat yang diperlukan untuk mengelola waktu dengan baik. Jika pada proses belajar mengajar tradisional masih menggunakan papan tulis yang secara fisik, nah pada saat penggunaan proses belajar mengajar teknologi ini, maka papan tulis tersebut mungkin akan sulit untuk dilihat oleh audiens atau siswa atau mahasiswa. Nah, biasanya pada platform tersebut disiapkan ada whiteboard yang khusus akan tampil pada masing-masing pengakses. Jadi disarankan untuk menggunakan itu daripada menggunakan papan tulis secara fisik. Kemudian langkah keempat ada pilih platform streaming yang aman. Pemilihan platform andal dapat membantu pencapaian sasaran
pengajar dalam menyampaikan materinya. Beberapa platform menggunakan fitur-fitur yang mudah, namun mudah juga untuk diakses oleh orang luar. Bisa saja ada penyusup yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar dari kelas yang diselenggarakan. Yang kelima yaitu ada pemilihan aplikasi yang kolaboratif. Pembuatan lingkungan pembelajaran yang mendorong kerjasama tim, sehingga interaksi tidak hanya satu arah, tetapi juga dua arah, agar materi dapat dengan mudah tersampaikan dan dapat dicerna atau dimengerti oleh mahasiswa ataupun siswa. Nah, jika kita lihat sekarang, setelah era pandemi ini, hampir semua kelas menggunakan teknologi di 95% sekolah di dunia. Nah, kemudian apa sih peran teknologi dalam pembelajaran? Peran teknologi ini sudah berdampak banyak dalam kehidupan masyarakat umum, bisa dalam dunia ekonomi maupun yang kita sedang bicarakan kali ini, dunia pendidikan. Teknologi interaktif membuka banyak cara untuk belajar. Teknologi interaktif juga membantu menciptakan peluang komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan siswa untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagi, dan mendiskusikan gagasan serta banyak berkolaborasi. Nah, teknologi dapat membantu kita untuk mengakses banyak informasi, sehingga dari sana akan banyak muncul gagasan-gagasan baru dan dapat saling berkolaborasi antar gagasan satu dengan gagasan dua. Apa manfaat teknologi interaktif? Teknologi interaktif artinya pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan teknologi yang sudah dibuat. Teknologi interaktif ini perlu menggunakan interface ataupun tampilan yang baik sehingga menarik perhatian pengguna untuk menggunakan media tersebut. Apa manfaatnya itu bagi para guru? Bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya? Yang pertama, memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pelajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajaran. Yang kedua, membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Yang ketiga, membuat akses ke dalam lebih banyak sumber. Guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Selain memberikan manfaat pada guru, teknologi ini juga memberikan manfaat pada siswa. Yang pertama, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Yang kedua, meningkatkan komunikasi siswa, yaitu siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Kemudian yang ketiga, membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Teknologi ini juga mendorong siswa untuk dapat berkembang. Nah, melihat perkembangan dari teknologi ini memungkinkan bahwa masa depan pembelajaran akan berbeda. Yang pertama, ruang kelas daring berarti pembelajaran digital untuk semua orang. Kemudian pasar global untuk kursus dan sertifikasi praktis. Peningkatan kualitas pembelajaran campuran, naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan, kemudian investasi yang lebih besar pada teknologi interaktif, dan hal itu dalam mengatasi kesenjangan digital. Untuk penutupan dalam pemaparan materi saya kali ini, ada satu quote atau kata-kata dari David Warlick yang menyatakan bahwa teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia.
Mungkin sekian pemaparan materi saya kali ini. Jika ada pertanyaan mungkin boleh menanyakan secara langsung kepada saya. Dalam salah kata pada materi